Malam Chantal dan Lose. Oke, malam Lose kita mulai ya. Langsung dimulai aja berarti ya. Oke, Oke. ya malam semuanya. Sorry ya Lose ya kemarin saya agak jadi kurang fit jadinya nggak harus mesti hari ini. Mungkin kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami sekali lagi berterima kasih dan bersyukur pimpinan Tuhan bagi setiap pada kami semua untuk senantiasa kami punya waktu dan kesempatan untuk kami boleh bersama-sama untuk membahas dan eh, merumuskan akan setiap pengajaran yang boleh kami ajarkan pada minggu-minggu yang ke depan. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin akan kami, senantiasa kami boleh merumuskan dengan baik dan sederhana agar boleh dimengerti baik kami yang menyampaikan, baik juga buat anak-anak remaja kami. Kami berdoa menyerahkan waktu ke depan ke dalam kasih Tuhan, Tuhan juga pimpin setiap pada rekan-rekan kami yang di dalam eh, kegiatan, kondisi apapun maupun dalam waktu yang akan mereka boleh join bersama-sama kayak setiap mereka. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, ini bahannya diambil dari Lukas ya teman-teman ya. Jadi saya di sini kita coba interaksi dulu dengan murid-murid ya. Di sini kita akan coba belajar di sini kita mau coba bermain sedikit gitu ya, bermain tentang menilai gitu ya. Jadi nanti saya akan tampilkan satu mungkin bisa brand, logo atau sesuatu yang kita kenal, terus kita tebak harganya saja gitu ya. Kira-kira maksudnya ini lebih kepada pribadi kita terhadap brand itu, logo itu atau benda tersebut gitu ya, atau terhadap sesuatu yang manusia lakukan ya. Jadi maksudnya Lose berarti ataupun ke anak-anak remaja bisa himbau mereka untuk mereka tebak gitu ya. Kira-kira buat pribadi mereka kita mau menilai seperti apa dan kita mesti keluar berapa gitu. Ya, kira-kira ini ada yang tahu berapa harga yang kira-kira dari pribadi bisa keluar atau mungkin teman-teman tahu harganya, oh ini harganya berapa. Ada yang tahu Lose? Tebak saja, nggak jadi masalah, nggak bisa salah gitu ya. Nggak ada yang benar dan salah. Jutaan sampai puluhan kok. Oke, jutaan sampai puluhan gitu ya. Ya, kalau mungkin yang KW bisa di bawahnya gitu ya. Nah, kalau yang ini, ada yang tahu berapa harganya kira-kira? Ratusan sampai ya bisa atau apa itu yang kuda itu. Ya, ya, jadi bisa ratusan sampai mungkin sampai M gitu ya, miliaran gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kalau yang merek ini, kira-kira berapa kos yang mungkin bisa kita anggap pantas kita keluarkan, atau mungkin berapa harus kita keluar? Berapa mau kita kasih harganya? 20. Yang 20. Lagi? 20,5 lah. Jadi sawer. Oke ya. 20,5 ya, mungkin ada yang dari 10 range-nya ya gitu ya, atau mungkin dari anak-anak remaja nanti ada yang pakai juga kan mereka mungkin Apple atau handphone atau MacBook atau dan sebagainya. Nah, kita langsung masuk lagi. Tadi kan sudah brand, jadi kita ke yang lebih mungkin lebih cheap ya, masih lebih murah gitu ya. Nah, nih. Berapa yang mesti dikeluarkan? 100.000. 100.000. Ketahuan contoh mainnya beli game ya. Beli ini diamond. Ya, ini kalau ini mungkin logo ini anak-anak akan sering ya karena mereka ya jadi mereka interaksinya sama game atau mereka mesti beli skin ya di Play Store atau dan sebagainya. Ya memang pembayaran tidak harus dari sini, bisa yang lain juga. Mungkin ini mereka tahu. Ini kita coba yang lebih murah lagi. Ya. Berapa yang mesti kita bayar? Biasanya Kalau tahu loh. Berapa? 25. yang semalam berapa kok? Yang semalam. Malam 20. Ya udah 20. Ada yang dari range 15.000 lah mungkin ya Taiwan ya.
di umum di luar gitu ya. Kita yang lebih Itu murah lagi. utangnya banyak tuh 20 tuh kayaknya. Nah, isinya banyak, tabungannya banyak. Oke. Nah, ini lagi. Kita nggak usah hitung per porsinya, kita hitung per bijinya aja. Mungkin kita sering makan berapa. 2000, Kayak 3000. legend kayaknya 4.000 ya. 4.000, 4.000, 5.000 juga ada. 4.000, 5.000 ada. Goceng. Kalau cari ikan mungkin sekarang sudah harga 5.000 gitu ya. Kalau mau cari pedos ya mungkin 2.000 masih dapat. 1.000 mata masih ada. Oke. Terus kita lebih ke sini lagi. Ah, nih. Bakso Santoso mana tuh durian? Bungkusan harganya. Ya, ini mungkin Satu bisa biji 20.000. ah, ya mungkin bisa dari mahal 50.000 sampai kalau sudah ada musim lagi duriannya mau rusak udah dioper jadi 5.000 satu biji. Itu ada di pasar baru. Oke. Terus ini kan tadi kita sudah bahas soal harga gitu ya. Jadi kalau dari benda-benda yang kita lihat kita nilainya dari uang gitu kan, sesuatu hal yang harus kita bayar gitu kan. Itu dari material, kita keluarin pakai material. Nah, sekarang ini saya kasih sesuatu lagi, tapi yang mungkin nggak dinilai dari material. Kira-kira kita mesti costly-nya apa? Kita mesti keluarnya apa? Coba. Nah, logo ini tahu logo ini? SEA Games. Olimpiade. Ya, biasanya singgung dengan apa? Kita mesti keluarin apa? Misalkan kalau kita manusia berhubungan dengan logo ini, kita mesti effortnya apa? Waktu, tenaga. Waktu. Ya, Waktu, tenaga tenaga. ya. Tapi kan jatuhnya jadi atlet gitu kan ya. Berarti harus mesti jaga fisik dan sebagainya, waktu, tenaga. Nah, kalau yang ini kira-kira kita lebih spesifik aja, mungkin agak lebih sedikit detail ya. Bahkan menyangkut yang mungkin sedikit emosional juga nggak apa-apa. Ini. YouTubers. Kuota. Nah, kuota. Iya, Kuota. iya, benar. Apalagi? Kreativitas. Ya, Kreativitas, kreativitas. penampilan. Penampilan boleh ya gitu ya. Ya, sama jam terbang ya, mungkin bisa terbalik jam terbangnya. Oke, satu lagi mungkin saya kasih ini. Ada yang tahu ini? Mungkin anak-anak remaja ada yang tahu nih. Cita-cita itu, cita-cita mereka. Oh, Santosen pernah jadi cita-cita ini. Ya, tahu ya ini e-sport ya. Jadi ini apa bisa terbilang agak bisa ekstrim juga ya gitu ya. Sampai yang kalau dulu-dulu saya pernah lihat itu ada yang sampai bunuh diri saking stresnya main e-sport. Jadi tuntutannya juga cukup tinggi itu, 8 hari main gitu kan. Jadi seperti olahraga juga gitu, padahal cuma main game doang. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat ada apa? Ada hal yang dibayar gitu ya. Jadi di dalam dari makanan sampai hal materi yang kita bayar, kita tahu cari materi juga itu dari keringat juga, dari pemberian juga, dari yang kita tabung juga, itu nggak murah gitu ya. Terus juga kalaupun jadi atlet, YouTuber, artis, penyanyi, itu juga nggak murah, jadi harus kasih waktu, tenaga, effort, bahkan emosi gitu. Nah, itu kita bisa menilai dari satu kita bisa menilai itu dari hal yang sudah kita ketahui sebelumnya. Nah, hari ini kita mau bahas tentang satu tema yang kalau dari Tommy Jesus itu rugi demi untung ya. Jadi saya mungkin coba ganti siapakah Mesias bagiku. Nah, kita masuk sini. Nah, kita dapat menilai sesuatu hal bukan karena asal-asal saja, tetapi biasanya ada informasi yang sudah kita ketahui dulu sebelumnya, atau sama halnya tuh kita bisa menilai dari hal yang kita ketahui itu kita juga bisa menilai orang, tidak hanya dari barang, tapi kita dari tidak hanya barang saja, tapi kita bisa nilai dari bisa menilai orang juga gitu ya. Jadi kalaupun kita tahu Apple ya karena kita pakai Apple, kalau pakai Samsung ya kita tahu harganya karena kita pakai Samsung. Jadi sudah ada informasinya. Kalaupun tidak ada seperti kayak mungkin mobil Ferrari gitu ya,
kita tahu Ferrari ya mungkin miliaran lah gitu, mungkin gitu kan. Itulah yang kita ketahui mungkin ya. Dan kalaupun yang makanan tadi Taiwan pempek ya karena kita sering makan gitu kan, jadi tahu. Nah, tidak hanya orang yang bisa kita nilai, tidak hanya benda yang bisa kita nilai saja, tapi kadang orang bisa kita nilai juga. Gitu. Kita bisa menilai orang dari perspektifnya kita sendiri gitu kan. Nah, bisa kita nilai dari keakraban teman kita deket nggak sama orang ini, atau kita kira-kira kenal nggak sama orang. Nah, ini di sini Lause boleh tes, coba, ini ada tes gitu ya. Jadi bisa langsung ke anak-anak, coba suruh pilih aja, random aja buat anak remaja. Coba kamu tahu nggak dia ini siapa? Kamu kasih gambaran. Mungkin kan dia akan kasih gambaran, oh misalkan Matius, misalkan dia orangnya komedian, kocak gitu misalkan, gitu ya. Atau yang satu lagi misalkan Jesslyn, atau misalkan dia pintar anaknya, nah gitu. Jadi dia tahu berdasarkan tahu. Tapi Lause boleh coba, ini acak aja secara random. Kadang kan di kelas kita kan tidak semuanya satu sekolah, dan kadang beda sekolah. Bahkan mungkin lebih parahnya lagi, saya nggak tahu Lause ini namanya siapa. Bisa lebih parah ya. Bisa lebih parah ke sana juga ya. Karena mungkin kita kenal dan tahu benar dengan teman kita itu ya karena sahabat gitu ya. Atau kita hanya tahu saja gitu, tahu namanya doang gitu ya. Cuek lah, terlalu penting buat saya gitu. Yang lebih parah lagi kalau kita nggak tahu sama sekali namanya, padahal duduk di kelas itu ya rotasi SMR kita ya mungkin minimal setahun sudah ada sama mereka gitu. Itu pun sampai nggak tahu namanya gitu ya. Jadi itu kita boleh coba kasih murid kita random ya seperti itu ya. Ini Lause boleh coba. Untuk kita mau kasih tahu seberapa caring aja sebenarnya, seberapa peduli aja remaja kita tuh sama sesuatu hal. Tadi di harga tadi aja barang kita bisa peduli karena kita pakai kan. Atau menjadi atlet atau jadi pemain gamers ya karena bersinggungan dengan itu. Nah, tetapi tentang orang belum tentu gitu. Kecuali sahabat ya saya. Nah, ada yang kita ketahui tetapi tidak kita kenal dengan benar. Terkadang kita kesana hanya sebagai yang tidak kita anggap tuh penting banget. Ya, jadi kayak kepepet aja baru mau cari. Nah, kadang jadi tempat pelampiasan biasanya. Nah, terkadang rasa respect kita pun kurang, nggak ada hormat, dan tidak selalu kita anggap ada. Ini Lause saya tidak kasih animasi lewat ya, ini aturan harusnya tidak ada. Jadi nanti pas mereka tebak siapa kira-kira orangnya, apakah orang Lause? Bukan. Jadi mereka bisa tebak, oh Kristus gitu ya. Jadi terkadang sama, Kristus juga dianggap sesuatu hal yang tahu saja gitu. Ya Tuhan ya Tuhan gitu. Tapi kalau lagi penting, kepepet, cari juga. Kadang kalau lagi ngeluh ini itu arahnya ke Tuhan juga gitu. Jadi nggak ada itu. Dan juga terkadang kalaupun akrab sama Tuhan, kelewatan. Agak jadi kurang respect, jadi nggak ada hormatnya lagi. Jadi ya kesannya minta gitu. Jadi nggak ada hormatnya lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti anak-anak akan berpikir dan bertanya, ataupun anak-anak berpikir kita kasih jawaban yang dimaksud dari kalimat ini adalah Kristus. Nah, kita akan masuk ke identitas daripada Kristus itu sendiri. Nah, bahan yang kita baca itu adalah di Lukas pasal 9 ayat 18 sampai dengan 20. Nah, kita coba baca dari kita boleh baca ya di Lukas pasal 9 ayat 18 sampai dengan 20. Boleh Lause Linda Cho ya bacain ya. Di Lukas pasal 9. Siap, Lause. Lukas pasal 9 ayat 18. 18 sampai 20. Semuanya ya, Lause ya? Nggak, sampai 20. Oh, 18 sampai 20 ya? Oke. Pengakuan Petrus. Pada suatu kali, pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Oke.
Nah, jadi di sini ada dua pertanyaan Yesus kepada muridnya. Ini sekali lagi saya tidak kasih animasi, nanti saya kasih tambahkan. Bisa keluar satu-satu. Nah, ini ada dua pertanyaan Yesus kepada muridnya. Pertama tadi adalah kata orang banyak siapa aku. Itu kata Yesus kepada murid-muridnya. Terus ada yang jawab bilang Yohanes Pembaptis, ada juga yang ngomong Tuhan Yesus itu Elia, ada juga yang nabi-nabi terdahulu. Tetapi dalam kurungannya adalah pernyataan itu dari orang lain. Jadi di luar murid-muridnya. Terus Tuhan tanya juga, menurut kamu siapa? Jadi di Alkitab mencatat Petrus menjawab Mesias dari Allah. Nah, dalam kurungan ini adalah pernyataan secara pribadi, bukan lagi pernyataan dari orang luar atau orang lain, tetapi Tuhan menuntut sesuatu yang lebih private gitu ya, untuk bisa mengenal identitasnya Kristus itu seperti apa. Nah, sama seperti kalau teman, kita bisa menilai secara pribadi ya, sahabat mampu, tetapi kalau orang lain ya kita belum mampu, karena kita satu mungkin faktornya nggak kenal, kedua juga bisa saja meskipun satu lingkup cuek juga bisa. Nah, apakah jawaban dari Petrus itu benar? Nah, kita sambung di ayat 21. Nah, saya akan bacakan. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Ya, ini ada kalimat larangan yang Tuhan ngomong. Nah, ini nanti kita akan belajar tentang apa itu paradoks di dalamnya. Jadi ada kalimat paradoks. Nanti saya akan singgung di slide ke depan, itu nanti ada. Jadi jelasin dulu ke anak bahwa paradoks itu adalah pernyataan yang seolah-olah bertentangan, berlawanan dengan pendapat umum atau kebenaran, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran. Jadi Petrus tahu nih, Tuhan bilang siapaku? Mesias dari arah. Jangan ngomong-ngomong siapa-siapa ya. Jadi ini seperti kalimatnya ngomong seperti itu dengan keras supaya mereka tuh jangan kasih tahu hal itu kepada siapapun. Ya, sebenarnya cukup mungkin tanya sedikit ya, agak aneh, kan? Kok nggak boleh kasih tahu atau dan sebagainya. Ya mungkin ada sebagian orang ya mungkin remaja tidak akan sadar, mungkin ya biasa aja. Karena yang tadi itu ya loh yang ada kata-kata cukup. Nah, kita akan belajar dulu sebenarnya siapa sih itu Mesias. Nah, siapa Mesias dan apa yang sudah diketahui oleh Petrus? Memang benar enggak sebenarnya yang diketahui oleh Petrus itu seperti yang ayat yang barusan tadi dibaca. Nah, Mesias sendiri itu dalam artiannya adalah anointed atau diurapi. Jadi kata Mesias itu sendiri adalah diurapi artinya. Nah, kita akan coba jauh lebih dalam mendapat makna dari kata diurapi ini atau anointed. Nah, di dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat 10, kisah sentral dari kitab Samuel itu adalah gagasan tentang kerajaan ya. Jadi di dalam Samuel itu banyak bicara soal raja ya, karena raja pertama baru muncul ya di kitab Samuel. Nah, maksudnya raja orang Israel yang pertama kali munculnya di Samuel gitu ya. Terus kitab Samuel itu adalah gagasan tentang kerajaan yang sangat dipahami dengan benar oleh orang Israel pada waktu itu ya, maksudnya masih ada nabi, masih ada Samuel. Sebagai kata yang diurapi. Nah, sering banyak muncul di situ. Jadi nanti kalaupun remaja-remaja mau baca di kitab Samuel itu banyak kata-kata urapi itu muncul. Dan digambarkan biasanya sebagai raja yang diantisipasi. Ya, diantisipasi ini maksudnya perhitungan tentang hal yang belum terjadi atau penggambaran bayang-bayang. Nah, maksudnya adalah di dalam kitab Samuel itu banyak cerita tentang raja-raja. Nah, kita tahu ada raja-raja yang diurapi jadi raja Israel. Terus juga ada kutipan-kutipan kalau mereka ada raja yang jahat. Ya, jadi tidak semua raja Israel itu baik-baik. Jadi ada juga raja yang kita catat itu melawan Tuhan. Nah, di dalam PL itu juga disebut tentang buatan menjadi raja sejati itu seperti apa. Nah, di dalam Kejadian pasal yang 49 ayat 10 itu ada ditulis, mungkin boleh minta Lo Sekaryati boleh bacakan di Kejadian 49 ayat 10. Kejadian 49 ayat 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya.
sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ya, nah itu salah satu tentang raja sejatinya seperti apa dan nubuatannya sudah ada. Untuk nanti raja sejatinya seperti apa. Dan digambarkan juga sebagai raja yang berkuasa itu di dalam Bilangan pasal yang ke-24 ayat yang ke-7. Saudara Linda Fernandes boleh bacakan ayat ke-7 dan yang 17 sampai dengan yang 19. Bilangan 24 ayat 7, 17 sampai 19. Air mengalir dari timbanya dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag dan kerajaannya akan dimuliakan. 17. Aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Maka Edom akan menjadi tanah pendudukan, dan Seir akan menjadi tanah pendudukan, musuh-musuhnya itu. Tapi Israel akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Dan dari Yakub akan timbul seorang penguasa yang akan membinasakan orang-orang yang melarikan diri dari kota. Ya, jadi ini gambaran tentang raja yang benar gitu, misalnya yang berkuasa itu seperti apa. Dan ini sudah jadi satu nubuatan yang ya kalau bisa dibilang tuh sudah memang seperti nubuatan paten gitu ya. Jadi memang sudah Tuhan tuh nubuatkan seperti itu. Dan yang berikutnya tuh adalah syarat juga raja yang benar tuh kriterianya seperti apa. Ini di Ulangan pasal 17 ayat 14 sampai dengan 20 ini sudah pernah masuk di bahan-bahan sebelumnya sehingga saya jadi ini mau kasih tahu tentang syarat jadi raja tuh nggak boleh punya banyak istri, juga nggak boleh punya banyak kuda gitu ya. Jadi ada syarat-syaratnya di situ disebutkan untuk syarat-syarat untuk menjadi raja yang benar itu seperti apa. Nah, nanti itu bisa dibaca. Terus gelar di Urapi ini biasanya dipakai kepada raja kalau di dalam kitab Samuel. Paling banyaknya seperti itu. Dan tugas raja itu apa aja? Nah, tugas raja di sini adalah yang diurapi, terus dia dipilih, dia juga dipanggil, punya wewenang, dan punya tugas dan tanggung jawab. Jadi ini cukup penting gelar seperti ini. Nah, kita lihat lagi. Yang harusnya sesuai seperti gambaran raja yang benar tadi sebelumnya, yang sudah disyarat 3 tadi bagian itu, tetapi tidak ada sepanjang sejarah Israel itu punya raja yang sempurna. Jadi mereka tidak punya raja-raja yang sempurna. Sampai jatuh pada nubuatan akan raja yang sempurna itu akan datang, yang nantinya mengacu pada yang kita tahu pasti umumkan, oh Kristus jadi raja. Nah, di sini kita bisa lihat ini penggambaran di mana Saul bikin salah sama Samuel, atau Saul bikin salah sama Tuhan. Ya. Jadi di sini di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 35, coba saya bacakan. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku, dan aku akan membangun baginya keturunan yang teguh, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Jadi kata boldnya itu adalah yang sesuai dengan hatiku dan yang sesuai dengan jiwaku. Nah, satu lagi itu di 1 Samuel pasal 12 ayat 12 sampai dengan 13, dan ayat yang ke-25 boleh contoh San boleh bacakan. Nanti yang 1 Samuel pasal 24 ayat 6 boleh contoh Christopher bacakan. Saya ayat 12, 13, 25 kan ya? Ya, benar. Ya, saya cari dulu. Oke, 1 Samuel 12 ayat 12 sampai 13 dan 25. Tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas raja Bani Amon mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku, tidak seorang raja harus memerintah kami, padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Maka sebab itu, lihat, itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta, sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Ayat 25, tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu.
Ayat yang pas 1 Samuel pasal 24 ayat 6, boleh contoh Christopher. 1 Samuel pasal 24 ayat 6. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Boleh langsung dilanjutkan lagi, contoh. Ayat 7 ya. Ya. Oke, lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Ya, dari hal ini bisa lihat Daud memahami tentang kata arti diurapi sebenarnya. Meskipun kita tahu ceritanya kalau di dalam 1 Samuel, Saul ya berbalik dari Tuhan, maksudnya berbuat jahat gitu. Akhirnya atau tidak taat sama Tuhan, akhirnya harus digantikan ya. Jadi Saul akan digantikan. Nah, di sini meskipun ada wacana dan mereka tahu akan Saul akan digantikan, tetapi Daud yang belum jadi raja pada waktu itu tidak senantiasa apa ya, seperti menyakiti Saul. Bahkan waktu ketika Daud sudah jadi raja pun punya kesempatan untuk bisa bunuh Saul pun tidak dilakukan. Jadi Daud sangat memahami tentang kata arti diurapi ini. Nah, ini satu penggambaran tentang kata arti diurapi. Jadi kita lihat lagi kembali kepada kata Mesias ini ya. Jadi sudah sangat lama sebenarnya orang Israel itu menantikan seorang raja yang dinubuatkan untuk datang. Seperti semasa Raja Salomo. Jadi Israel punya masa keemasan di zaman Salomo. Tetapi nubuatan keluar dan terus keluar adalah akan ada raja dari keturunan Daud. Itu di dalam Yeremia. Saya akan coba bacakan di Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ke-22. Itu adalah seperti tentara langit. Seperti tentara langit tidak terbilang dan seperti pasir laut tidak tertakar, demikian aku akan membuat banyak keturunan baku Daud dan orang-orang Lewi yang melayani aku. Jadi akan ada keturunan Daud, akan ada keturunan atau nubuatan daripada raja yang sempurna itu dari keturunan Daud. Dan kita tahu bahwa seperti pada hanya Yesus dan orang tua dari Yesus yaitu Yusuf dan Maria, mereka sama-sama dari garis keturunan Daud. Dan itu nubuatnya boleh terjadi. Nah, kita bisa lihat di sini kata Mesias tadi yang dimaksud adalah diurapi dalam perjanjian di dalam bahasa Ibrani, mereka pakai kata Mesias ini dalam bahasa Ibrani adalah artinya juga diurapi. Tetapi di dalam bahasa Yunaninya, Kristos itu maksudnya mengacu pada Kristus yang artinya juga diurapi. Jadi kita bisa lihat Petrus waktu bilang Mesias dari Allah, dia tahu tentang Yesus itu siapa. Ya, jadi Yesus itu adalah Mesias atau orang yang bakal diutus datang. Nah, kita tahu apa yang membuat Petrus menjawab Yesus adalah Mesias ya. Tadi yang sudah dikatakan. Dan secara harafiahnya adalah Petrus juga akan bilang bahwa ini yang dikirim oleh Allah. Nah, karena ada beberapa juga hal yang menjadi situasi yang mungkin akan membawa Petrus sendiri itu menilai ya. Sehingga dia menjadi yakin. Contohnya adalah waktu kondisi adanya Yesus cukup terkenal waktu itu. Terus juga Tuhan Yesus mengadakan banyak mujizat. Terus pengikutnya juga banyak. Terus juga terhitung di mana mereka masih di dalam jajahan Romawi, mereka butuh yang namanya seorang raja yang seperti tadi lo saya katakan, orang Israel sangat menantikan raja atau seorang nubuatan itu boleh datang, yaitu raja. Raja bagi mereka sekali lagi boleh ada, karena mereka pernah masa-masa kejayaan seperti Raja Salomo dan masa-masa raja yang hebat itu seperti Raja Daud. Nah, jadi mereka sangat menunggu sekali. Nah, jikalau ya ini kita boleh tanyakan ke murid ya, atau nanti kita lose boleh keluarin kertas, kita minta anak murid aja. Jika Tuhan Yesus berkata kepadamu, menurutmu siapakah aku? Nah, ini murid-murid boleh tulis gitu ya. Nah, dari yang pemaparan tadi, apakah nanti murid mungkin akan berpikir sama seperti Petrus atau gimana? Nah, kita bisa langsung minta mereka tulis aja, jadi kita bisa tahu. Nah, jadi jika Tuhan Yesus berkata kepadamu, menurutmu siapakah aku? Bisa jadi satu bahan refleksi. Nah, kita akan menjawab paradoks dan memahaminya di dalam paradoks tadi ya. Nah, di dalam Lukas yang kita baca, tentu kita tidak bisa lepaskan dari 3 perikop Injil penting, yang dimana kisah dari
atau ayat yang barusan kita baca itu tuh bersinggungan, ada 3 ayat juga masuk di dalamnya seperti Matius pasal 16, Markus pasal 8. Nah, apakah jawaban Petrus masih belum benar atau kurang meyakinkan atau belum lengkap? Nah, seolah-olah di dalam tadi Yesus bilang berkata, tidak boleh kasih tahu orang lain. Kita coba baca di Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-17, saya akan bacakan. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga." Nah, jadi sebenarnya apakah jawaban Petrus itu benar ketika Petrus sudah menjawab tentang siapakah Yesus? Yesus adalah Mesias Allah. Nah, tapi di sini ayat Matius ini komparasinya sama. Yesus hanya mau ada kalimat Yesus adalah mengatakan seperti gini, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga." Jadi kalau asumsinya adalah seperti gini ya. Jadi kalaupun memang kalau itu benar, misalkan Petrus ngomong, siapa itu Mesias, maka itu bukan dari diri sendiri, tetapi dari anugerah Tuhan yang membuat Petrus itu benar akan kalimatnya itu. Nah, kita akan coba lagi baca di dalam Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan 23, Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan 33, dan nanti Lukas saya akan baca di Lukas pasal yang 9 ayat 22 sampai dengan 7. Mungkin nanti boleh Lose Linsen boleh di Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan 23. Lose Lewi boleh Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan 33. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Penyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Markus 8 ayat 31 sampai 33. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Oke. Terus saya baca di dalam Lukas pasal 9 ayat 22 sampai dengan 27, itu perikopnya sama, nanti di Matius sama Markus juga ada, kalau dilanjutkan baca akan sama. Nah, di sini adalah, dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam, kepala ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dan kemuliaannya di dalam Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Nah, jadi di sini sampai mungkin nanti pas sampai di sini kita coba review untuk anak-anak dulu, apakah mereka sampai sejauh mana. Karena di sini slide ini mau kasih tahu tentang menjawab paradoks gitu ya. Maksudnya sebenarnya Petrus itu sudah jawab benar belum? Atau nanti anak remaja mungkin ada jawab yang sama juga, Mesias itu Tuhan kok, atau Mesias itu ya Mesias gitu. Jadi nggak ada sesuatu apa gitu ya. Jadi Petrus di sini kita lihat Petrus ternyata meskipun kalaupun ia ngerti, tetapi Tuhan memarahi dia karena Petrus melarang kalau Tuhan tuh tidak boleh mati gitu ya. Nah, jadi Tuhan bilang, loh ini Petrus nih tidak ngerti rencananya Tuhan. Ya, jadi
bisa dipastikan dari ayat-ayat ini bahwa sebenarnya Petrus kalaupun menjawab Mesias dari Allah, berarti dia hanya sebatas tahu gitu ya, hanya sebatas tahu saja gitu ya. Tetapi tidak memaknai tujuan dari kemesiasan Tuhan Yesus itu sendiri sebagai Mesias. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa Petrus belum benar paham soal Yesus itu siapa. Tapi tidak jadi masalah ya, karena memang ceritanya adalah Tuhan tetap sabar mengajar setiap mengajar murid-muridnya. Nah, pasti membingungkan karena bagi Petrus adalah kok raja, kan Tuhan kan nubuatan. Jadi bagi Petrus sendiri adalah Tuhan Yesus itu adalah raja yang ditunggu-tunggu. Kok harus mati? Bukannya namanya raja itu tuh kan harus dimuliakan dan menang terhadap musuhnya dan disanjung. Nah, menyatakan bahwa sebenarnya murid Yesus itu belum ada yang keseluruhannya itu paham sampai pada waktunya nanti tiba gitu. Jadi di sini mereka ya namanya murid ya, ini kan kondisinya pada saat itu mereka murid ya, dengan murid dan Tuhan Yesus sebagai guru. Dan kondisi tertentu juga mereka masih dalam berjahan, masih dalam situasi-situasi yang tentang Mesias juga gitu ya. Nah, ingat bahwa kematian Kristus itu sebenarnya bukanlah menang atas penguasa dunia saja, sebenarnya, tetapi juga atas maut. Nah, ini yang sebenarnya murid-murid itu belum tahu tentang kemenangan atas maut ya. Jadi mereka hanya sebatas akan ada raja yang datang. Mereka tuh raja yang datang. Ya. Akan lanjut lagi. Nah, sebenarnya kalau bicara soal tentang diurapi, Yesus itu seberapa layak sih? Ya, atau Kristus itu seberapa layak? Nah, di dalam Matius itu dituliskan waktu Tuhan bilang ke Petrus, Petrus siapa aku? Petrus menjawab kalau di dalam LAI-nya atau di dalam bahasa Inggrisnya itu adalah Petrus menjawab the Son of the Living God. Jadi bahasanya kesannya itu benar, gitu ya. Kesannya benar, tetapi kalau nanti baca di dalam Alkitab, apakah Petrus menjawabnya salah? Tentu tidak, karena kan ini nanti bersinggungan dengan si pembaca lagi, baik setiap kita yang membacanya. Karena sekali lagi Tuhan sudah bilang, kalaupun memang benar itu jawabannya, itu ditolong oleh Allah untuk bisa jawab seperti itu dengan pengertian yang memang datang dari Allah. Nah, apa sih kelayakannya Kristus? Kelayakan Kristus itu ada 3 di sini, bisa dibantu dari ayat ini. Di dalam Keluaran pasal 4 ayat 22 dan Matius pasal 2 ayat 15, isinya adalah dari Mesir kupanggil anakku. Terus juga di dalam Matius pasal 3 17 dan Matius pasal 17 ayat 5, di situ tuh tulis tentang waktu Yesus dibaptis dan juga waktu transfigurasi nanti bertemu dengan Musa dan Elia, itu ada kata yang sering keluar berkenan, kata kepadanya aku berkenan. Maksudnya adalah Allah Bapa ngomong kepada kalimat itu keluar ada kepadanya aku berkenan. Ya bisa saja buat orang-orang di sekitar sana yang mendengar ataupun kepada muridnya seperti di dalam cerita transfigurasi nanti. Nah, di dalam Matius pasal 11 ayat 27 maupun juga pasal 21 ayat 38 itu cerita tentang hubungan atau ahli waris. Jadi maksudnya Kristus sebagai ahli waris ya, atau punya hubungan kedekatan dengan Allah Bapa. Nah, di sini jadi seberapa sih sebenarnya kelayakan Kristus untuk bisa jadi Mesias atau yang diurapi tersebut ya, berarti dikatakan sangat-sangat layak. Nah, sama seperti kita juga memahami bahwa Kristus sebagai gambaran domba ya, domba yang tak bercacat gitu ya, atau yang menyenangkan Allah, yang bisa menyenangkan Allah itu cuma Kristus saja. Nah, di sini kita akan mencoba memahami pentingnya tugas yang memahami tugas bagi yang diurapi ya. Jadi ada tugas kepada orang yang diurapi. Nah, ini di dalam Lukas pasal 9 ayat 29 sampai dengan 36. Ini ayatnya cukup banyak. Saya akan coba bacakan ya. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang berdiri dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, kami bahagia ketika kami berada di tempat ini. Baiklah, kami mendirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Tetapi
Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan mereka masuk ke dalam awan itu. Takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang sudah mereka lihat. Nah, jadi mungkin akan ada ini ya, satu hal apa ya, paradoks ya. Mungkin nanti kita coba diskusi ya. Maksudnya ada beberapa yang sebenarnya dari ayat ini akan banyak keluar paradoks. Tetapi ada satu yang sorry ya, maksudnya ada satu yang belum saya bisa tahu ya. Seperti bagaimana murid-muridnya tuh tahu kalau itu Musa sama Elia gitu. Jadi Kristus ada, itu nanti boleh dijawab sama contoh ya. Nah, di sini penekanannya adalah ayat yang ke-31. Jadi kita ajak murid untuk bisa mereka tuh melihat tujuannya Yesus itu jadi Mesias atau menjadi orang diurapi adalah tiga orang ini bercakap, Musa, Elia, sama Yesus itu bercakap tentang kepergiannya yang akan digenapinya nanti di Yerusalem. Nah, kita tahu adalah Kristus adalah penggenapan akan hukum Allah. Sama seperti Tuhan memberikan hukum kepada Musa. Dan Kristus juga akan menggenapkan nubuatan-nubuatan para nabi. Nah, Elia lah perwakilannya. Nah, di sini kita lihat menggenapi kepergian Kristus di Yerusalem itu sama seperti salib, atau ya tujuannya adalah memang mati di atas kayu salib. Allah yang berkorban. Atau sama seperti halnya bangsa Israel itu keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, itu juga Allah yang pimpin. Jadi dua hal ini nih ada satu ya kemiripan ya. Jadi Allah yang mengerjakan semuanya. Sama seperti Allah memimpin umat Israel ke tanah Kanaan, Tuhan hanya meminta tuntutan kesetiaan saja dari bangsa Israel, pilihan kepada Allah, tetapi tidak dijalankan. Tetapi ketika Tuhan mengirim anaknya, Kristus menaati ya, atau setia atau menjalankan ketaatan kepada Tuhan, sementara Israel tidak, gitu ya. Nah, kita akan lihat di sini Allah memberi waktu bagi setiap muridnya itu untuk memahami dan mengerti akan panggilan Kristus dan kemenangannya, akan kematian dan kebangkitannya juga. Jadi memahami Kristus itu bukan dari Yesus yang nantinya mati di atas kayu salib saja ya, tetapi harus memahami tentang kematian dan juga ada kebangkitan ya. Selain pada kemenangan, ada kematian dan kebangkitan. Nah, coba kita baca di dalam Markus pasal yang ke-9, ayat yang 9 sampai dengan 10, boleh Loseul bacakan. Sebentar ya. Oke. Matius berapa tadi? Markus ya? Markus pasal 9, ayat 9 sampai dengan 10. Oke, sebentar aku buka. Markus pasal 9 ayat 9 sampai 10. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Nah, jadi kita bisa lihat satu gambaran kalau sebenarnya memang murid-murid Tuhan tuh belum memahami secara sempurna ataupun memahami betul tentang siapa itu Mesias. Nah, di sini ada Lukas pasal 9:27 dan Matius pasal 6 ayat 28, Markus pasal 9 ayat 1. Saya coba baca di salah satunya ya, karena ayatnya sama isinya. Markus pasal 9:1, aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Allah bersetia kepada murid-muridnya. Tahu sih kalau murid-muridnya Tuhan Yesus itu tuh mereka masih banyak belum tahu. Bahkan waktu Tuhan Yesus ditangkap, muridnya kocar-kacir kan, karena memang juga ada nubuatan juga di sana. Domba akan tercerai berai.
Nah, di sini kita lihat bahwa Tuhan juga bernubuat bahwa akan ada orang yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan. Maksudnya ini yang dalam beberapa tafsiran, maksudnya adalah ini nanti diperuntukkan buat mereka, murid-muridnya adalah mereka akan melihat kebangkitannya Kristus, nah yang dimaksud dengan kerajaan Allah, atau kemenangannya Kristus, atau lebih tepatnya mungkin kemenangannya Kristus atas maut. Ya, jadi murid mengerti setelah kebangkitan Kristus dari kematian, menang atas maut dan menjadi raja. Ya, ini dimaksudnya raja. Jadi inilah yang harusnya Petrus itu pahami soal raja itu bukan raja yang seperti bagi dunia, kayak seperti Salomo, Daud ya, yang pernah waktu itu hidup, tetapi harusnya Petrus memahami tentang arti kata raja untuk seluruhnya, keseluruhannya, bahkan maut pun juga gitu. Raja atas maut. Nah, di sini. Nah, Kristus menjadikan juga Petrus itu sebagai saksi hidup. Jadi benar-benar Tuhan sangat memperhatikan murid-muridnya. Di dalam Matius pasal 6 ayat 17 sampai dengan 18, ini juga satu perkataan yang di dalam Lukas juga ya sama sebenarnya. 3 perikop ini sama. Saya akan bacakan ayat 17-nya. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi Tuhan berjanji bahwa Petrus itu akan jadi satu gereja, satu gereja besar. Jadi Tuhan akan memberkati dia untuk jadi satu gereja yang besar, yang juga nantinya sebenarnya kan Petrus menjadi satu pemimpin dari para rasul. Dari sekian banyak rasul dia jadi jadi yang tertua gitu ya, pemimpinnya gitu. Nah, di mana kalau nanti kita baca-baca berikutnya memang ada kata Tuhan menegur Petrus ketika Petrus tahu Tuhan tuh mau nanti harus disalib lah, harus dihina dan sebagainya. Petrus bilang, oh jangan sampai terjadi kayak gitu. Akhirnya Tuhan marah kan, nyala, kau hanya jadi batu sandungan saja. Maka di sini kita lihat bahwa yang dimaksud dari kata batu karang itu tuh bukan berarti beda dengan batu penjuru ya. Jadi sekali lagi batu karang itu beda dengan batu penjuru. Batu penjuru tetap Kristus, tetapi batu karang adalah Kristus gambaran sebagai gereja yang besar. Nah, kita lihat di dalam hal ini di dalam Matius pasal 16 sampai dengan 17 sampai 18 yang dimana Petrus mengerti akan Kristus setelah kebangkitan atau perjumpaannya dengan Kristus yang bangkit dan sampai pada hari Pentakostanya nanti. Jadi murid-murid kan punya perjumpaan dengan Kristus setelah 3 hari Yesus dikubur, setelah itu bangkit, dan di dalam banyak kitab-kitab juga Yesus mengunjungi muridnya satu-satu. Jadi untuk menenggukan mereka. Sampai akhirnya pada hari Pentakosta. Nah, disinilah kita baru tahu tentang seberapa jauh tentang Petrus mengenal akan Yesus itu. Nah, kita bisa buka di 2 Petrus. Banyak sebenarnya ayat yang mendukung akan mereka sebagai kesaksian, tetapi kita ambil satu saja di 2 Petrus pasal yang ke-1, ayat ke-16 sampai dengan yang ke-18. Saya akan bacakan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima penghormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Nah, jadi di sini surat ini juga menyatakan bahwa berjalannya waktu setelah Kristus naik ke atas surga, surat ini ditulis seperti kita sudah tahu Petrus memahami tentang Mesias itu siapa. Nah, ayat terakhir di dalam Yohanes pasal yang ke-14 saya akan bacakan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih dan kebenaran. Nah, jadi nanti kita akan coba tanyakan lagi ke anak-anak remaja ketika mereka sudah tahu hal ini, tentang jika Tuhan tanya sekali lagi, menurutmu siapakah aku? Nah, ini mungkin refleksi pribadi mereka aja, untuk nanti mereka bisa coba jawab soal itu. Nah, tujuan dari sini, saya lupa ya, saya lupa masukin slide tujuan. Nah, jadi nanti anak-anak memahami, terkadang kan anak-anak remaja cuek soal
Kristus itu siapa. Akhirnya tidak terlalu menganggap penting di dalam kehidupan mereka. Dan sama seperti mungkin akan lebih fatal daripada Petrus ya. Misalnya kalau Petrus mereka orang-orang masih mengharapkan raja yang datang, tapi yang kita sebenarnya juga nggak merasa Yesus sebagai raja. Jadi itu pergumulan masa kini adalah tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan. Akhirnya kita meniadakan banyak hal di dalam Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke, sampai di sini mungkin loso-loso slide saya dan beberapa mungkin ada sebenarnya ayat ini bahan ini banyak paradoksnya loh saya. Jadi saya ambil beberapa bagian aja untuk supaya anak-anak memahami tentang Mesias itu siapa. Cuma kalau dibahas banyak paradoks banyak sekali. Sampai di sini slide saya langsung. Contoh. Oke, give a plus ya selesai. Boleh pakai reaction saja. Oke. Ya, memang kalau untuk secara materi nggak bisa dipungkiri ya, ini materinya lumayan ribet menurut saya. Karena ini kalau nggak salah 3 perikop. 3 perikop yang dijadiin satu gitu ya. Iya, ini 3 perikop yang dijadikan satu. Kalau misalnya ngikutin yang di Show Me Jesus saja, menurut saya tidak terlalu jauh berbeda dengan yang Losa Acong udah persiapkan. Hanya saja Losa Acong menambahkan latar belakangnya. Jadi latar belakang penggunaan kata Mesias atau yang dimaksud dengan yang diurapi itu. Karena kalau dari Show Me Jesus, ini langsung pada istilahnya itu langsung kepada goalnya atau aplikasinya. Jadi misalnya nih, di Show Me Jesus kan dimulai dengan apa yang dimaksud dengan Mesias. Nah, di Show Me Jesus ini hanya sedikit latar belakangnya. Nah, yang saya suka tadi Los Acong ada menambahkan latar belakang dari kata Mesias, apa itu Mesias, kemudian dimasukkan ke dalam Perjanjian Lama. Nah, menurut saya Los bisa perhatikan bagian itu gitu. Karena itu nanti akan sangat baik sekali supaya menambahkan juga lah wawasan buat anak-anak sehingga mereka bisa lebih mengerti. Cuma hanya saja perhatikan di bagian cara penyampaian supaya tidak terkesan terlalu berat, terlalu banyak atau boring buat anak-anak. Loso bisa aturkan atau mungkin sedikit menghafal poin-poin penting apa yang bisa Loso berikan di bagian latar belakang dari slide yang Loso Acong sudah buatkan tadi. Kemudian kalau dari Show Me Jesus setelah menjelaskan soal Mesias, dia akan langsung merujuk kepada para pengikut Kristus itu gitu. Nah, di situ baru terjadi interaksi pertanyaan soal siapakah aku ini dan sebagainya. Nah, tadi di slide Los Acong juga sudah masukkan dan saya cukup suka juga dengan transisinya dari penjelasan Mesias kepada perikop itu gitu ya, dengan memberikan suatu pertanyaan refleksi dulu tentang atau mungkin nggak langsung refleksi sih ya, itu hanya sebatas penebakan saja, tapi itu juga bisa menjadi suatu refleksi. Kemudian setelah itu ada dikaitkan ke transfigurasi Yesus. Nah, kalau saya boleh secara materi, menurut saya tidak ada banyak masukan. Menurut saya ini sudah cukup baik. Tinggal bagaimana Lose mengeksekusinya ke anak-anak. Kalau misalnya Lose rasa ada beberapa bagian yang cukup berat misalnya gitu ya. Lose coba rampungkan lagi dari apa yang sudah Lose Acong sampaikan. Supaya mungkin itu misalnya nih kalau saya memposisikan saya ngajar ke anak-anak kelas 7, mungkin anak-anak kelas 7 ini too much untuk dapat informasinya. Tapi saya akan rampungkan poin-poin penting yang sudah ada di slide Los Acong. Nah, nanti Los coba lihat gitu ya. Tapi bagi saya untuk anak-anak SMP kelas 9 sampai SMA, menurut saya ini masih sangat baik dan masih bisa diterima secara materinya. Nah, tambahan dari saya Los untuk bagian ini. Di slide terakhir Los Acong itu sangat baik. Saya lupa tadi slide itu di slide nomor berapa gitu. Kalau nggak salah itu ada di bagian tentang transfigurasi yang dimana itu nomor 15. Ya, ini. Ketika di bagian ini loh, ini bisa dimasukkan sebagai gospel connection-nya gitu ya. Untuk menjelaskan tentang Mesias itu adalah suatu penggenapan itu yang sudah dikatakan di sana. Nah,
Saya ingin mungkin menambahkannya, di mana Rasul bisa tekankan keselamatannya seperti apa yang Yesus tuh berikan buat mereka, gitu ya. Supaya apa? Supaya goalnya itu tidak terlepas dari yang suami Yesus sudah berikan, yaitu menantang mereka untuk berani bayar harga ikut Tuhan Yesus. Makanya itu kan kenapa judul dari suami Yesus itu kan losing to gain gitu ya. Atau secara central point-nya itu ya menunjukkan Yesus kehilangan nyawanya supaya kita bisa mendapatkan hidup, bisa ngikut Tuhan Yesus gitu ya. Nah, saya pengen setelah Los menyampaikan materi yang cukup baik ini, sampai di bagian ini Los bisa memberikan suatu tantangan kepada mereka. Los kalau bagi saya, Los bisa singgung lagi seperti yang Los Acong sudah singgung di awal sekali soal pembuka bagian hook. Di sana kan kita mulai dengan satu permainan, kita memberikan suatu harga penilaian kepada hal-hal yang berupa materi atau berupa ya secara fisik, uang, ataupun secara hal yang abstrak kayak misalnya tenaga, waktu gitu ya. Nah, bagi saya itu bisa di-recall lagi, itu bisa di-callback lagi loh di bagian ini untuk suatu punchline bagi mereka gitu loh. Untuk sampai sejauh mana lu berani mengorbankan hidup untuk ikut Tuhan, kehilangan mungkin penerimaan dari teman-teman atau apa dan sebagainya gitu ya. Nah, menurut saya itu bisa di callback supaya kita punya satu inklusio yang baik dari awal dan akhir itu gitu. Dan itu nanti digolkan kepada suatu tantangan mereka mau ikut Tuhan. Nah, kalau Rasul mau tambahkan juga, menurut saya di bagian slide keberapa ya tadi, kayaknya ada singgung soal Petrus. Saya lupa itu ada di slide entah di akhir atau di mana ada, pokoknya ada menjelaskan, ada tadi di secara verbalnya ada ngomong soal Tuhan Yesusnya kayaknya di bagian-bagian akhir gitu ya, yang tadi Los Acong tuh ada sebut soal batu penjuru, batu karang. Saya lupa itu di slide keberapa. Kayaknya di bagian-bagian akhir. Ya, di bagian sini. Nah, ketika di bagian ini saya pikir ini bisa menjadi salah satu contoh yang baik ketika kita melihat dari Petrus yang awal kehidupannya tuh bagaimana. Dia ada kisah tentang penyangkalan, walaupun dia di sini memberikan suatu jawaban yang menurut saya tepat-tepat saja gitu ya. Terlepas dia punya pemikiran seperti apa tentang Mesias, menurut saya jawabannya tepat-tepat saja. Tapi kalau kita tahu tentang kehidupannya gitu ya, dia mengalami kegagalan, dia juga bisa menyangkal gitu ya. Dan sampai akhirnya di dalam kisah para rasul kita bisa melihat bagaimana kehadiran seorang murid yang diubahkan hatinya oleh Injil Kristus itu sendiri. Nah, menurut saya itu menjadi suatu contoh konkret yang bisa direlatekan dengan kehidupan anak-anak sekarang gitu loh. Di tengah kegagalan Petrus, Tuhan tidak sekedar hanya melihat kepada kegagalannya, tapi yang sekali lagi ya Allah yang bekerja secara keseluruhan. Dan akhirnya Tuhan memakai Petrus untuk bisa menjadi seorang murid yang sejati di mana dia melayani Tuhan dan mati sampai setia sampai akhir gitu loh. Nah, menurut saya ketika Losose membagikan ini juga bisa cukup baik. Kalau Losose ketemu cerita-cerita lain yang mungkin Losose ada tahu cerita soal misionaris atau mungkin cerita-cerita tokoh-tokoh yang cukup tren di dalam zaman-zaman sekarang di mana mereka itu setia mengikut Tuhan gitu ya. Saya pikir itu bisa menjadi suatu penutup yang baik untuk memberikan suatu dorongan kepada mereka sampai sejauh mana kamu menilai Kristus itu bagi kamu tuh siapa. Terus setelah kamu berhasil menilai itu, sampai sejauh mana kamu bisa punya suatu komitmen baru untuk mengikut Tuhan. Nah, nanti pasti ujung-ujungnya dimulai dari hati yang dipulihkan. Nah, itu saja sih kalau dari saya, Los, yang mungkin perlu diperhatikan ya. Selebihnya paling ya tadi ada typo gitu ya. Ya itu mungkin nanti selebihnya bisa diperbaiki karena kan nanti juga ditambah animasi gitu ya. Itu saja kalau dari saya. Sorry, satu lagi saya lupa. Kalau misalnya di bagian materi ini ada yang mungkin terlalu berat, Loso bisa aturkan gitu ya. Kalau bagi saya secara pribadi, misalnya ada slide-slide yang menurut Loso, oh ini sudah enough sebenarnya gitu. Tapi mungkin masih ada sisa slide yang belum tersampaikan.
menurut saya tidak apa-apa diselesaikan pada titik itu, tapi jangan sampai langsung diputus, oke selesai, langsung doa gitu ya. Tapi berikan suatu kalimat penutup konklusi yang baik. Nanti setelah itu lo sosok bisa tawarkan kepada mereka bahwa ini ada kelanjutannya sedikit. Saya harap ada anak-anak masih bisa tunggu sebentar, misalnya gitu ya. Nah jadi saya pikir itu masih bisa diberikan. Itu sih. Kalau dari Sian silakan. Oke, Ibit boleh nggak? Nggak. Boleh. Kalau Baik. kalau aku mungkin mau bagian akhirnya, kalau aku sih lebih akan mengarahkan kepada menantang mereka juga gitu. Eh You udah sampai sejauh mana gitu mengikuti Yesus sebagai Mesias, dan tapi Mesiasnya Mesias bukan Mesias Romawi gitu ya yang melawan Roma, tapi Mesias yang mau membayar harga ya, kalau dari alur di buku ini kan membayar harga yang sangat mahal untuk kita begitu. Em, aku rasa kalau untuk yang menantang ini, kamu mau menyangkali diri enggak? Kalau aku sih mungkin akan bilang ke teman-teman jangan mikir yang jauh-jauh. Maksudnya eh, jangan mikir, oh yaudah sekarang aku mau jadi misionaris deh ke luar negeri. Aku mungkin akan bilang jangan jangan dulu jauh-jauh, itu nanti. Tapi minimal kamu sudah menderita, sudah menyangkali diri nggak dari dosamu. Jadi mungkin aku akan tembak aja sih. Jadi sudah berhenti ngerokok belum, misalnya begitu. Kita kan nggak tahu ya, namanya juga anak remaja pasti mungkin ada yang ngerokok. Atau mungkin kita tanya, udah berhenti balapan belum? Udah berhenti, udah bisa menjaga diri dari main game kecanduan belum gitu? Udah rajin belajar belum? Mungkin ditanya seperti itu, karena kalau bayangannya mereka menderita hanya menjadi misionaris atau mati martir, itu agak kejauhan sih menurut aku. Karena secara holistik ya kita sebenarnya kan mengikut Yesus menderita karena dosa, melepaskan diri kita dari dosa itu sangat menderita. Dari kecanduan, dari segala macam lah, itu kan sangat menderita. Nah, mungkin aku akan lebih ke arahinnya ke situ. Tuhan sudah membayar harga yang mahal dengan nyawanya. Kamu mau ndak nih menderita minimal dari dosamu deh? Menderita karena kau mau meninggalin dosa. Ada ndak? Kalau misalnya enggak, kok kamu berani mengaku-ngaku sebagai pengikut Kristus? Nah, aku rasa itu pertanyaan yang akan menggelisahkan mereka sih, membuat mereka merenung gitu. Iya ya, selama ini masih kayak begitu, masih nyontek. Ini aku benar-benar pengikut Kristus enggak begitu. Padahal Kristus sudah membayar harga ya. Kalau aku sih melihat dengan harapan dari kegelisahan itu mereka bisa mulai bertobat. Mereka bisa mulai ya berkomitmen mengikut Kristus sungguh-sungguh, menyangkali diri mereka, meninggalkan segala dosa-dosa remaja mereka. Aku sih mengarahkannya begitu. Terima kasih. Ya, thank you ya, Contoh Chan, untuk bagian akhirnya untuk bisa lebih diperjelas. Oke, dari los-los yang lain, apakah ada feedback, apresiasi, atau ada hal yang lain yang bisa disampaikan? Cukuplah. Oke. Berarti cukup jelas ya los-los yang untuk materi ini. Nah, nanti paling ya dicicil lah persiapannya gitu ya. Walaupun ini cukup berat materinya. Tapi saya pikir bisa jadi bagian refleksi dulu bagi setiap kita gitu ya. Karena ini hal yang menurut saya ketika saya mendengarkan pun juga saya mempertanyakan kembali gitu tentang kehidupan saya itu sudah sampai sejauh mana gitu. Itu aja. Mungkin ada pengumuman dari Losekar. Nah, minggu ini kan kita minggu kelima rencananya kan mau ada dialog dulu ya sama KPR. Ya, tapi Losa Herman ada ikut. Nanti saya coba cek dia lagi apakah jadi nggak. Iya. Atau mungkin kalau enggak ya mungkin bisa dipindah ke minggu 1 karena kebetulan Sian minggu ini dia ke Tembesi gitu. Kan aku di DM juga jam 10.
Kan ini dialognya setelah KPR. Oh gitu. Oh iya, ketemu sih. Iya. Atau mungkin di switch ke minggu depannya saja biar lebih lengkap misalnya karena mungkin tanggal 28 mungkin nggak tahu apa kalau selesai udah lengkap. Tanggal 30 deh, sorry. ya nanti saya info aja di grup ya. Boleh Losa. Oh iya, nanti terkait dengan buku, kalau Rabu sudah sampai,